Kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan diskusi kita di mata kuliah bioantropologi terkait topik tubuh manusia. Ya, ini diskusi ketiga lanjutan dari topik tubuh manusia, yaitu pembahasan kita terkait organ tubuh bayi baru lahir. Nah, ini kaitannya apa sih perbedaannya dengan organ dari manusia dewasa? Ya, oke, untuk hari ini sudah hadir kembali bergabung bersama kita Ibu Aldila Rahma yang akan melanjutkan pembahasannya terkait topik ini. Oke, mungkin pengantarnya adalah penjelasan tentang perbedaan susunan mungkin ya. Kemarin ada pertanyaan tentang perbedaan susunan dari dari pria, wanita, dan kemudian bayi itu apakah sama susunannya atau tidak dan fungsinya seperti apa? Mangga, silakan Bu Aldila. Oke. Suara udah jelas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi ketiga ya, tapi masih dalam satu tema besar yaitu tubuh manusia ya. Kita sedikit review aja sedikit. Kita awal belajar sel ya, yang kayak gitu susunan ya dari mulai sel sampai organisme, kemudian berikutnya itu jaringan-jaringan ya, kita pengenalan jaringan. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir adalah pengenalan organ tubuh bayi baru lahir. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya kalau nggak salah itu di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan kan, apa bedanya antara susunan, gitu ya Bu Fani ya, susunan tubuh. Susunan tubuh Ya, organ perempuan sama laki-laki ya. Kalau dari susunan tubuh, tentu sama ya, tentu sama gitu. Karena kan sama-sama satu jenis manusia maksudnya spesiesnya gitu. Cuman bedanya ya tadi kan karena jenis kelaminnya beda ya, tentu beda ya. Beda di situ gitu, bedanya di situ. Jadi kalau di organ kelaminnya pasti beda. Kemudian di susunan sistem reproduksi tentu yang berbeda ya. Tapi yang lain itu sama, tapi yang lain sama. Dan ada sih bedanya itu di volume ya. Volume otaknya itu beda gitu, laki-laki sama perempuan. Nah, karena sekarang kita akan membahas organ tubuh bayi baru lahir. Nah, kan begini, kita kan ini manusia ya, manusia itu setelah lahir ya, dia kan berbentuk fetus bayi gitu ya, bayi. Terus nantinya kan kemudian akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, seperti itu. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan sama perkembangan kan beda ya pengertiannya. Kalau pertumbuhan itu adalah pertambahan volume ukuran yang sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah gede kan nggak mungkin nyusut lagi tuh enggak gitu. Jadi karena sifatnya itu irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau pertumbuhan itu sifatnya itu lebih ke kuantitatif. Jadi sesuatu yang bisa diukur kan. Ya, misalnya kita tahu sendiri misalnya bayi gitu. Kalau lahir kan pasti begini ya, misalnya alhamdulillah telah lahir bla 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 dengan panjang sekian, berat sekian ya. Itu kan berat sama panjang itu sesuatu yang dikuantifikasi gitu. Nah, itu kalau misalnya dia tumbuh-tumbuhnya, nah itu pertumbuhan gitu. Jadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, kalau misalnya pertumbuhan itu diikuti pasti dengan perkembangan ya. Kalau perkembangan itu proses menuju ke dewasaan. Gitu kan, kedewasaan. Ya salah satunya contohnya ya misalnya kematangan fungsi reproduksi gitu. Itu kan di umur sekian ya, kita kan sudah pernah bahas itu di sistem hormon ya, pernah pintas pas kecil itu kan sama ya perkembangannya, tapi ketika dia memasuki masa puber itu kan nanti beda ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri gitu. Nah, itu udah mulai masuk perkembangan. Itu gambarannya seperti itu ya, bukan jadi itu yang menyertai pertumbuhan sama perkembangan manusia gitu, dari bayi sampai dewasa gitu. Nah, ini untuk organ tubuh bayi baru lahir. Jadi di sini kita mau mengenali kelainan ya. Ini sebenarnya nggak kelainan juga ya. Artinya kita ingin tahu aja apakah susunannya sama apa tidak kayak gitu ya. Bentuknya sama apa tidak, dan ini sedikit banyak tentang kelainan-kelainan dan mengetahui bagaimana organ tubuh bayi itu dapat berkembang gitu. Jadi kita mungkin pernah mendengar bahwa misalnya bayi A itu menderita kelainan sejak lahir gitu.
Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya sebelum dan sesudah lahir itu banyak organ tubuh yang memang belum berfungsi secara sempurna, gitu kan. Jadi seiring waktu organ tersebut akan berfungsi secara normal. Sebagai contoh aja misalnya gini, ketika di dalam kandungan itu kan kita nggak mungkin nafas pakai hidung kan, iya kan? Kan itu di dalam suatu cairan kan kita tuh kayak ikan gitu. Tapi apakah kita pakai insang kan tidak gitu. Artinya si organ paru-paru itu belum berfungsi pada saat itu, gitu ya kan? Contohnya itu aja seperti itu ya. Jadi ketika dia keluar, nah itu baru berfungsi gitu. Dan juga yang seperti apa organ ekskresi ya, pengeluaran gitu. Kan nggak buang air di situ tidak kan, tapi kan ikut ke ibunya. Nah itu salah satunya contohnya seperti itu. Jadi organ-organ yang memang belum berfungsi ketika sebelum lahir gitu ya. Itu gambarannya gitu ya bukannya. Oke, next. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Ini apa? Dari ukuran, bentuk, warna kulit dan berat tubuh ya. Yang pertama dari ukuran dulu. Nah, kalau ukuran berat badan dan panjang badan normal bayi baru lahir itu kan bervariasi ya. Tergantung dari faktor keturunan, gizi dan lain-lain gitu. Itu beda-beda ya. Nggak mungkin misalnya bapak ibunya misalnya pendek gitu, tapi tahu-tahu anaknya misalnya 50 cm, 60 cm kan agak nggak mungkin gitu. Ya pasti tergantung dari apa gen yang membawa kayak gitu. Tapi umumnya, ini kan umumnya ya, kita lihat aja ukuran normalnya. Bayi baru lahir itu memiliki berat badan sekitar 2.500 sampai 4.500 gram atau dengan kata lain berapa? 2,5 sampai 4,5 kilo ya gitu. Dengan panjang ya ini antara 48 sampai 50. Jadi sekitar setengah meter kan, dan lingkar kepala rata-rata 35 cm gitu. Nah, ini ada kasus ya. Ini saya lupa nama istilah kasusnya apa ya. Jadi dia itu mengalami kayak obesitas dini gitu loh. Jadi ketika lahir itu emang beratnya itu bisa sampai 6 kali lipatnya gitu. 6 kali lipat, berarti ya, 6 kali lipat. Bayi ini ya, bayi normal itu yang sebelah kiri nih, yang gambar atas. Bayi yang, aduh saya lupa ini lainnya apa, nanti saya cari dulu ya. Nah ini apa, ukurannya itu bisa sampai 6 kilo gitu ketika dia lahir gitu. 6 kilo kan bayangkan ya. Ini juga sama nih yang di bawah. Kalau nggak salah ini ada kasus di Jerman sama di Cina gitu. Jadi ternyata sebenarnya yang penyakit itu bukan apa, yang punya kelainan bukan di bayinya tapi ibunya sebenarnya gitu. Apakah dia diabetes atau apa? Dan ternyata jatuhnya justru ke si bayinya gitu. Jadi perbesarannya kan apa, ini ya seperti semacam kayak obesitas gitu ya, tapi bukan ke ibu tapi ke kasusnya ke bayinya gitu. Jadi dia mengalami ini makro apa gitu, nanti saya cari ya, lupa lagi nih. Jadi ukurannya itu ada memang yang kasus-kasus yang tidak normal gitu. Jadi ini memang kelewat obesitas gitu. Ini dari segi ukuran. Kita lanjutkan. Nah ini masih ya. Kemudian ke warna kulit ya, warna kulit. Ini maksudnya bukan warna kulit yang warna kuning, warna apa hitam, yang itu bukan itu ya, bukan arah ras maksudnya. Jadi setiap bayi ini ya, ketika dia lahir itu diselimuti semacam kayak cairan gitu, yang warnanya keabu-abuan, keputih-putihan, kekuning-kuningan, tergantung warnanya juga sih ya, kondisinya apa. Ini disebut dengan vernix ya, gitu. Jadi ketika dia lahir itu kesannya itu dia kayak ketutupan sama mentega gitu, kebayang ya? Jadi seperti itu gitu. Bagi yang sudah mengalami itu, nah kayak gini gitu. Jadi nggak benar-benar bersih kayak gitu, enggak gitu. Jadi emang ditutupi sama cairan, nah kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak seluruh tubuh, ada yang katanya cuman bagian tertentu, misalnya seperti wajah atau tangan gitu ya. Tapi dalam 2-3 hari dia itu hilang dalam sendirinya. Tapi ada yang bilang seperti ini, saya baca dari artikel kebidanan gitu, bahwa cairan ini tuh memang semacam kayak antibodi pertama juga. Jadi memang dibiarkan untuk hilang, jadi bukan dibersihkan gitu. Karena ini semacam kayak pelapis gitu ya, untuk pertahanan lapis pertama. Kita kan pernah belajar sistem imun gitu ya, pertahanan lapis pertama itu yang memang di tubuh, jadi kaitannya dengan kulit gitu. Mungkin di sini ada antimikrobanya atau ada apa, saya kurang tahu juga ya, tapi itu memang fungsinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Sama kayak kolostrum gitu ya, yang dari ibu menyusui gitu. Tapi kan kalau itu kan pasif ya, dan sengaja diberikan gitu ya dari ibu. Kalau ini memang sudah alami nempel di tubuh si bayinya kayak gitu.
Kita lanjut lagi. Jadi memang ada pada prakteknya ada yang bayi itu tidak langsung segera dimandikan. Mungkin salah satunya adalah untuk menjaga fairness-nya untuk tetap ada sebagai sebagai perlindungan untuk bayi. Ya, betul. Iya. Istilahnya kayak pertahanan lapis pertama lah ya, karena itu memang paling luar. Gitu. Nah berikutnya ini ya di bagian ubun-ubun sini nih, lobus ini. Nah jadi di bagian ubun-ubun itu ketika baru lahir ya, itu bagian sini kan lembut ya, masih belum kebentuk tengkorak gitu. Ya wajar aja kan kalau misalnya nanti lahir kalau bentuk udah tengkorak duluan atau repot ya kayak gitu kan, dia mengikuti saluran kan. Jadi kadang dia memanjang dulu karena memang mengikuti saluran gitu. Kemudian nanti sih dia bakal kembali ke wujud kembali ke bentuk yang normalnya kayak gitu. Nah ini udah pas awal itu kan bagian sini ya, bagian tengkorak itu ya memang belum bertemu gitu, masih rawan, masih tulang rawan gitu ya. Kan seperti kita ketahui waktu kita belajar sistem rangka ya, rangka. Ini kan sebenarnya nih bagian tengkorak kita ya, kepala kita itu kan nggak bulat begini ya. Artinya itu berbagai, maksudnya nggak cuma satu tulang gitu. Ada berbagai tulang, ini tuh lapisan-lapisan sebenarnya lempengan-lempengan yang bergabung kayak gini ngunci gitu ya, sendinya sendi mati, nggak kayak sendi tangan kita yang bisa bebas kayak gini ya, beda lagi ya. Ini tuh sendinya sendi mati sehingga tidak bisa bergeser gitu. Tapi ketika masih bayi memang dia belum nempel gitu. Jadi ketika 2 tahun itu baru memang tertutup dengan sempurna lah seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi ubun-ubun itu ditutupi kulit kepala dan suatu jaringan ikat. Nah, kita udah belajar ini kan sistem yang jaringan itu ya. Jaringan ikat itu kan mengikat antara organ-organ juga dan mengikat antara tulang-tulang gitu. Nah, ketika dia 2 tahun itu dia lama-kelamaan ya menutup secara alami seperti itu. Ya. Nah, ini juga kita bahas sedikit ya karena tadi kan ada hubungannya dengan kelainan ya, ada kelainan gitu. Nah, kadang ada yang dinamakan dengan hidrosefalus kan, Ibu tahu kan ya? Iya. Ya gitu ya. Jadi ada kelebihan cairan gitu kan di bagian kepala. Nah, itu juga memang kita harus mewaspadai gitu. Kalau misalnya ketika 2 tahun tapi belum nempel, belum jadi tulang gitu. Nah, itu harus diwaspadai, itu bisa jadi gejala awal itu gitu ya. Karena kan tadi kebanyakan air sehingga tadi agak susah nempel. Nah, seperti itu. Tapi ketika sebelum 2 tahun sudah nempel juga, itu juga perlu diwaspadai juga gitu. Kenapa? Takutnya mikrosefali. Mikro kan kecil ya. Jadi kepala kecil itu. Jadi terus apa hubungannya? Nanti kaitannya dengan perkembangan otak dong. Jadi otak yang seharusnya berkembang udah ke bentur duluan gitu sama tengkoraknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini normalnya. Tapi saya nggak tahu sih apakah terus nanti dibikin normal caranya gimana, itu wallahu alam ya. Wallahu alam, saya tidak tahu juga proses seperti itu. Cuman tadi aja. Artinya dari ubun-ubun kita bisa membuat suatu jadi parameter gitu. Jadi parameter pertumbuhan anak juga bisa dari situ. Ya. Gitu ya, kurang lebih. Itu juga kenapa kalau misalnya di minimal 2 tahun pertama kalau kita ada rutin cek ke dokter itu mengukur lingkar kepala itu menjadi sesuatu yang wajib karena bisa menjadi ukuran apakah indikator kalau misalnya terjadi mikrosefalus ataupun hidrosefalus ya gitu. Bisa jadi. Nah, itu dari situ ya dari lingkar kepala. Jadi selain pertumbuhan otak juga tadi ya, pertumbuhan yang tadi. Dan ini kenapa juga itu ya. Enggak, ini juga kenapa kemudian hidrosefalus hanya terjadi pada bayi kan? Karena kalau misalnya kelebihan cairan otak itu terjadi pada orang dewasa yang sudah keras tengkoraknya, maka yang terjadi ya tidak akan hidrosefalus, maka gangguan yang lain kemudian yang terjadi. Nah itu. Jadi alasannya seperti itu ya, karena tadi perkembangan ubun-ubun tadi. Oke. Oh iya, tadi ada juga kalau nggak salah yang pertanyaan seperti ini. Kan tadi bedanya organ tubuh bayi sama dewasa ya. Ketika bayi itu jumlah lempengan tulangnya itu lebih banyak daripada orang dewasa. Karena tadi salah satunya contohnya karena yang di bagian ubun-ubunnya di bagian tengkoraknya kan belum bersatu ya. Jadi kehitungnya kan satu-satu gitu. Nah, ketika kita dewasa itu dihitungnya satu ketika udah satu kesatuan. Nah, kayak gitu sih. Tapi yang lain sama ya, jumlah yang lain sama. Nah, ini
Ini sekarang ke bentuk kepala. Kalau tadi kan lingkar ya, lingkar kepala. Kalau ini memang bentukan kepala gitu. Jadi ketika lahir secara normal itu bayi akan memiliki bentuk kepala memanjang. Bayangkan ya, karena selama proses persalinan itu kan kepalanya itu mengalami tekanan kan, dan itu kan saluran itu benar-benar saluran gitu, lurus gitu. Jadi ya wajar bentuknya seperti itu gitu. Ketika melewati bagian panggul itu ya. Tapi dalam waktu 24 atau 48 jam ya 1-2 hari lah, itu dia akan kembali ke bentuk yang normal gitu. Nah, seperti itu aja. Nah, ini ada juga, ini ada beberapa kasus. Ini bacanya gimana nih? Kalau kaput itu artinya kepala ya, kaput itu. Saya takut salah ngomong ya, intinya silakan dibaca sendiri. Tapi sudah kalau kaput itu kepala. Jadi ada pembengkakan kulit kepala yang disebabkan oleh tekanan kepala bayi pada leher rahim yang melebar selama persalinan gitu. Nah, jadi kaput ini terdapat di salah satu bagian samping kepala dan besarnya itu bervariasi. Jadi kesannya itu benjol gitu loh, bukan. Ini kesannya tuh kayak benjol dan lokasinya tergantung persalinannya gimana. Jadi mungkin ada sebelah sini, ada di pinggir gitu. Nah, tapi dia juga akan normal dan akan menghilang sama antara 1 hari atau 2 harian gitu, sama dengan yang di atas itu. Jadi kembali ke bentuk yang normal lah ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Jadi bentuknya itu nggak benar-benar bulat paripurna gitu ya, tapi ada semacam kayak benjol gitu. Nah, itu emang pengaruh dari sana persalinan tadi gitu. Jadi pembengkakan. Berarti anak saya mengalami ini waktu saat persalinan gitu ya. Tapi posisinya itu dia di atas sini gitu ya. Gitu. Karena memang mungkin ketika pada saat ngeden gitu ya, ngeden itu tidak kemudian langsung keluar ya, ketika masuk kembali kemudian tertahan, terdorong kemudian masuk kembali, jadi ada seperti benjolan memang di atasnya ini ya. Jadi ya kasus per kasus juga, nampaknya kasus per kasus juga berapa lama benjolan itu akan hilang, karena kasusnya ketika anak saya itu cukup lama, karena kalau setelah misalnya seminggu kontrol ke dokter tuh masih ada agak lama gitu, jadi agak khawatir juga ya sebagai ibu yang baru pertama kali itu, agak khawatir. Kemudian tapi kata dokter sama saja seperti benjol, kita benjol kok kejeduk, benjol itu kan nanti lama kelamaan kemudian cairannya itu terserap kembali ya. Tapi bagi orang tua yang baru gitu ya, itu memang sesuatu yang agak membuat pertanyaan gitu. Kapan anak saya berapa hari, Bu? Cukup lama. Cukup lama ya? Lama. Berarti tadi bukan itu ya, kita nggak bisa jadi patokan 48 jam, nggak bisa ya? Tergantung kasus, oke. Iya betul, tergantung kasus. Agak berminggu-minggu juga, dan kemudian memang kepalanya agak panjangnya juga cukup lama ya. Karena ya itu mungkin proses kelahirannya tidak secepat bayi-bayi yang lain, kemungkinannya. Mungkin ya. Iya, karena kita juga di sini bukan kebidanan juga ya. Bisa menganalisis lebih dalam ya. Iya, ini tapi kalau misalnya kalau misalnya ditanya bagaimana pengalaman melahirkan tuh, rasanya saya setengah sadar mengalami proses itu, atau sudah ini aja gitu. Jadi nggak bisa ditanya juga gimana, memang gimana Bu Fani rasanya dan semacamnya. Ya. Ditanyakannya ke yang lahirannya sudah 2, 3, 4, 5, 6 kali baru mungkin ya kalau kayak gitu. Mungkin bisa sharing. Tapi kalau baru sekali, rada setengah sadar gitu mengalaminya. Mungkin bisa sharing pengalaman kali ya di komen-komen itu ya, nanti kan ada kita betul. Komen, silakan ya. Silakan. Tinggalkan di kolom komen ya. Bagi yang sudah pro, oke. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya, jadi ini untuk lingkar kepala ada kaitannya dengan yang ubun-ubun tadi ya, tadi udah kebahas duluan. Jadi tadi pengukuran lingkar kepala dan ubun-ubun itu sangat diperlukan tadi ya, guna mengetahui perkembangan otak ya. Jadi kaitannya ke sana gitu. Jadi karena bisa mengukur lingkar kepala itu fungsinya untuk bisa melihat pertumbuhan otak setiap bulan gitu. Nah, jadi dengan pengukuran rutin sekaligus mengevaluasi dari volume otak ya, dari volume otak. Jadi kalau misalnya tidak dipantau ya kan kita tidak tahu apakah ukuran itu normal apa tidak, kan nanti ada ininya ya, ada standarnya. Jadi kan misalnya untuk bayi Indonesia kan beda-beda ya, artinya beda ras pasti beda, karena ukuran tubuh juga nggak mungkin disamakan gitu kan. Standarnya itu biasanya
ada nggak sih Bu Fani itu kayak kalau dulu namanya KMS ya kalau dulu sehat Ya, zaman sekarang apa ya namanya? seharusnya masih Mungkin ya? tetap KMS, tapi ya? yang kalau yang konsultasi ke rumah sakit itu biasanya mereka punya bukunya sendiri dan di sana ada grafiknya juga. Oh, udah ada chartnya ya. Tapi memang harus hati-hati bedakan mana saya belum ngecek lagi apakah yang chartnya itu berdasarkan WHO atau memang di Indonesia. Memang kalau misalnya yang rujukannya yang di luar itu agak lebih tinggi ya daripada rata-rata di Indonesia. Jadi kalau misalnya ngecek di googling gitu ya, ukuran normal, kadang-kadang ada yang bilang rata-rata lahiran itu panjangnya misalnya 51 sampai sekian. Loh, saya kalau melihat anak saya bukan rata-rata dong, karena 49,9 misalnya ya. Jadi tergantung rujukannya juga harus hati-hati. Itu memang di bagian dunia sebelah mana, apakah di Indonesia spesifik. Tidak bisa disamakan ya. Betul. Betul. Karena gen tadi kan ngaruh nanti ya. Ras juga ngaruh gitu. Ras itu sangat berpengaruh. Jadi intinya sih ada parameter tersendiri ya untuk ukuran-ukuran ini. Jadi sesuai dengan misalnya usia sekian, harus sekian kan gitu ya. Ya, dan kenapa kalau sekarang itu, kalau zamannya saya misalnya Bu Aldila atau Bu Aldila, kita KMS itu satu untuk semua, laki dan perempuan. Tapi sekarang KMS itu ada yang pink dan ada yang biru. Gitu. Jadi ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Itu juga mungkin pertimbangannya bahwa memang jenis kelamin pada akhirnya mempengaruhi. Oh, itu kita kecil dulu kali ya, KMS satu, nggak ingat. Satu warnanya putih netral. Ingat saya. Mana ingat. Kalau sekarang ada pink, ada biru, sudah gendernya masuk. Oke. Kita lanjutkan ke warna ya, warna kulit. Nah ini. Nah jadi kebanyakan bayi itu kulitnya itu ketika lahir itu warnanya itu biru atau ungu muda gitu. Padahal waktu di kandungan tuh warnanya merah muda. Jadi kayak ini ya, kayak kalau tercekik itu warnanya gimana kan kalau kita ke orang kosin, warnanya biru ya, itu kurang lebih warnanya sama sih kayak gitu. Jadi normal gitu, karena saat kelahiran itu kan bayi kekurangan oksigen untuk sementara gitu. Kan tadi seperti saya udah paparkan di awal, ketika dalam kandungan itu kan tidak menggunakan paru-paru dan tidak menggunakan hidung ya. Artinya oksigen itu dia berdifusi melalui yang plasenta. Iya, plasenta, betul, penghubungan antara ibu dan bayi gitu. Jadi ketika dia lahir kan itu baru menghirup. Nah, itu baru pertama kali gitu setelah bernafas, ya tadi kulitnya berubah warna merah karena apa? Oksigen masuk gitu. Gitu kan, seperti itu. Karena kan tadi darah itu kan fungsinya untuk mengikat oksigen ya. Jadi ketika oksigen masuk ya otomatis dia berubah jadi merah gitu. Jadi ya intinya mah kadang ada yang memang separuh-separuh ya warnanya belum normal gitu ya. Belum normal itu tadi ya per case juga ya, per kasus juga kita tidak tahu itu kelahirannya kan seperti apa, beda-beda gitu. Jadi intinya kenapa bisa kayak misalnya contohnya seperti ini kan kayak ini ya, lebih ya kayak ketercekik aja ya. Jadi warnanya itu masih warna gelap gitu tadi karena sirkulasi darah itu memang belum lancar gitu ya. Jadi ada kaitannya tadi dengan tadi pernafasan. Oke, next. Sekarang mata ya. Nggak ada ya yang begitu bayi lahir matanya langsung melek gitu ya. Pecicilan nggak ada ya. Itu semuanya itu merem ya dan agak bengkak gitu. Jadi karena tadi ada tekanan alami. Intinya begitu keluar sih memang masih bentuknya udah belum jelas ya. Intinya kita bisa katakan seperti itu gitu. Memang belum jelas karena tadi banyak faktor faktor teknis ya, banyak faktor fisik gitu. Seperti itu. Jadi bisa lebih bengkak atau ada bintik-bintik juga gitu. Tapi nantinya akan menghilang seiring berjalannya waktu gitu. Jadi intinya pasti matanya masih merem. Dan lagi kalau misalnya melek juga bahaya karena tadi kan cairan ini ya, cairan ketuban itu juga bisa racun juga gitu. Karena kan kadang gini kalau bayi yang terlalu lama gitu ya, kan ketubannya itu sudah keruh kan, itu justru malah toksik kan gitu ya. Makanya kadang sebelum HPL ya Bu ya, itu kadang kalau memang sudah saatnya kadang sengaja dikeluarkan kan gitu ya. Kadang tadi karena ada kondisi cairan ketuban yang memang sudah keruh, nah itu memang membahayakan si bayi gitu. Kalau kena mata juga bisa seperti itu. Dan hati-hati bagi yang selfie ya, sering selfie gitu, apalagi pakai blitz itu, saya entah itu hoax kah atau memang benar, tapi bisa jadi ya. Karena kan ini saraf-sarafnya belum kebentuk ya, tapi ketika kena blitz gitu ya, gitu. Ada pernah saya dengar, jadi dia tuh
yang satunya buta, yang satunya jadi remeng-remeng gitu, gara-gara pengaruh dari cahaya tadi gitu. Tapi entah itu hoax atau bukan ya. Perlu dicek lagi. Iya, hati-hati aja gitu. Oke, berikutnya. Nah ini alat kelamin ya. Jadi laki-laki sama perempuan, terutama laki-laki, biasanya itu alat kelamin itu lebih besar gitu daripada ukuran tubuhnya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ada pembengkakan. Kalau laki-laki kan jelas ya, karena kan alatnya di luar. Kalau perempuan kan di dalam ya, nggak terlalu signifikan. Nah kalau laki-laki itu jelas, karena apa? Biasanya tuh ada aliran hormon yang memang belum stabil di aliran darah bayi. Jadi biasanya untuk laki-laki sih lebih jelas. Nah rambut ya, nah, gitu. Ada yang ketika lahir dengan tebal, ada yang tipis dan bahkan tidak berambut ya. Itu satu hal yang normal gitu. Dan bahkan kan kadang dicukur habis ya, kadang seringnya kayak gitu kan, apa namanya, akikah gitu ya, dicukur habis gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Tapi ini kaitannya dengan ini biasanya dengan asupan nutrisi ketika hamil gitu. Jadi katanya kalau yang mengandung banyak kedelai seperti itu ya apa gitu, itu beda-beda gitu, beda-beda. Jadi yang jelas rambut saat lahir tak bisa dijadikan patokan bahwa nanti kelak dia akan punya rambut banyak atau sebaliknya gitu ya. Ini betul sekali. Jadi misalnya tadinya misalnya laki-laki terutama ya, misalnya tadinya gondrong gitu, nggak menjamin dia bakal gondrong terus. Kalau misalnya dia dapat gennya botak. Ya besar itu gen genetika tetap botak gitu, nggak akan jadi gondrong juga. Jadi nggak ada hubungan sama sekali ya, nggak ada hubungan sama sekali. Atau yang misalnya tadinya ketika lahirnya botak gitu ya, botak terus enggak juga gitu ya, nggak ada hubungan sama sekali. Sekali lagi itu gen yang membawa ya. Oke. Berikutnya, nah ini tanda lahir ya, tanda lahir. Nah jadi beberapa tanda lahir itu sifatnya ada yang sementara, tapi ada juga yang bisa menetap gitu. Nah kalau yang sementara contohnya itu namanya istilahnya Mongolian spot. Mongolian spot. Jadi ada tanda lahir yang warnanya itu kebiru-biruan. Itu loh yang kayak lebam kalau kita kejeduk kan kayak gitu ya, warnanya itu warna birunya itu kadang ada yang seperti itu, sering lihat saya. Jadi ada di pantatnya atau di punggung atau di lengan, jadi kesannya tuh kayak lebam gitu ya. Itu namanya istilahnya Mongolian spot gitu. Nah kalau hemangioma itu tanda lahir sementara juga, tapi warnanya dia lebih ke merah-merahan. Udah hema ya, hemoglobin mungkin ya, lebih ke merah-merahan gitu. Nah ini kenapa? Karena pembuluh kapiler itu berkembang lebih dari normal gitu. Jadi ketika pembuluhnya melebar kan warnanya tentu pasti merah ya. Kayak misalnya gini, kayak kita habis olahraga ngos-ngosan gitu. Itu kan pembuluh darahnya melebar, makanya kita kan mukanya kayak merah-merah gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu loh, konsepnya sama gitu. Nah biasanya tanda lahir ini tuh sementara aja. Jadi akan hilang seiring dengan dia dewasa gitu. Karena begini Bu, contoh ya, kayak misal saya pernah ada tanda lahir dulu sampai SD tuh masih ada di kaki gitu. Jadi kayak dia kayak merah kayak darah gitu sih emang warnanya. Tapi udah nggak ada sama sekali, nggak ada bekasnya gitu. Jadi emang seiring dia dewasa hilang sendiri. Tapi ada juga yang sifatnya itu permanen. Namanya giant nevus pigmentosus atau yang disebut dengan tompel, tahu ya? Yang kayak tai lalat tapi lebih gede gitu. Nah itu dia sifatnya memang permanen gitu. Nah, ini kita bisa lihat kayak gini nih, kayak Mongolian spot. Ini kan bentuknya kayak ini ya, kayak lebam gitu. Ini nanti bakal hilang sendiri sih, tenang aja. Nah ini juga sama nih, hemangioma ini dulu kayak gini, ada di kaki tapi hilang gitu, lama-kelamaan hilang sendiri. Jadi ini ada kaitannya dengan memang kapiler ya, kapiler darah. Ya tadi kan saya bilang kalau baru lahir itu belum pada jelas ya, letak-letaknya belum jelas, jadi kayak gini. Nah kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau yang ini nih, yang giant nevus pigment itu, ini yang permanen gitu. Karena apa ya, sudah nyampe ke lapisan kulit yang paling dalam gitu. Kalau ini kan cuma permukaan aja ya. Kalau ini udah sampai ke bawah gitu. Kalau kayak gini sih ya penanganannya paling kayak operasi gitu Bu. Jadi macam kayak pakai operasi plastik gitu ya. Semacam, bukan plastik juga sih, saya kurang tahu. Iya, bukan pakai plastik juga maksudnya. Bukan kayak operasi plastik surgery gitu, bukan sih. Jadi dia misalnya kayak metode laser gitu. Nah, itu ya kurang paham juga, tapi bukan pas bayi juga ya, pas dewasa lah gitu. Intinya kalau seperti ini memang dia ada terus gitu. Kayak gini. Tapi kalau untuk penyebabnya wallahu alam ya, ada yang bilang ketika pas pembentukan kulit itu dia epidemisnya saling bertumpuk, ada yang bilang seperti itu, tapi belum bisa dibuktikan juga. Nah, berikutnya tentang jantung, peredaran darah, dan paru-paru ya. Nah ini kalau nggak salah kemarin itu ada pertanyaan tentang jantung ya. Nah ini kita bisa dijawab di sini, jantung bayi maksudnya. Nah
ketika jantung bayi ya, ketika dalam kandungan itu kondisi jantungnya itu berbeda pada saat lahir. Karena ketika dalam kandungan itu jantung bayi belum sepenuhnya berfungsi secara normal. Jadi peredaran darah dari jantung kiri bisa langsung melewati jantung kanan dan sebaliknya. Jadi kalau kita kan sekat ya, kita kan pernah belajar di peredaran darah jantung itu, ya kita ibaratkan bentuknya kayak love gitu ya, kayak heart gitu ya. Dia dibagi 4 ruang ya, jadi ada serambi, ada bilik, 2 serambi, 2 bilik gitu. Jadi bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri gitu. Itu kan arahnya satu arah ya, nggak mungkin bolak-balik gitu, itu satu arah gitu. Nah seperti itu. Tapi ketika bayi bisa saling gitu, misalnya dari serambi kanan, serambi kiri, seret gitu ya, bisa mungkin seperti itu. Karena tadi katupnya. Gitu. Kalau kita kan semestinya katup itu antara serambi dan bilik ya, atas bawah gitu. Serambi kanan dengan bilik kanan, serambi kiri dengan bilik kiri. Tapi ini enggak, antara serambi dan serambi bisa ada sekat gitu. Seperti itu. Jadi apa, darah bersih dapat bercampur dengan darah kotor. Karena kan pada dasarnya waktu ketika dalam kandungan itu yang berfungsi itu sebenarnya kan lebih ke ibunya ya. Iya kan? Jadi kayak peredaran darah, makanan itu kan sebenarnya ibunya gitu ya. Jadi belum begitu berfungsi gitu ketika dalam kandungan gitu. Jadi ketika secara medis kondisi itu nggak ada masalah, gitu kan? Nah, ini kan sudah disebutkan ketika dalam kandungan janin menerima pasokan darah dan oksigen dari ibu lewat plasenta. Gitu. Jadi paru-paru, jantung yang memang belum terlalu signifikan bekerjanya gitu. Nah, ketika dilahirkan, nah saluran tersebut itu otomatis menutup dan lamanya kurang 4-8 jam. Jadi dalam 1 hari itu udah sempurna insya Allah ya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini juga sama, paru-paru ya. Jadi saat lahir paru-paru bayi juga mulai berfungsi sehingga menimbulkan tekanan udara yang kuat di sekitarnya gitu. Nah, dengan berfungsinya paru-paru ya, tadi katup tadi yang menghubungkan antara bilik kanan dan bilik kiri jantung itu menutup secara alamiah gitu. Karena keisi sama oksigen tadi. Nah, kayak gitu hubungannya dengan tadi. Jadi jantung dan paru-paru itu emang berhubungan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa bayi pasti nangis ya. Justru harus nangis ya, kalau nggak nangis kan bahaya gitu. Karena kan ketika nangis itu ketika pertama kali si oksigen itu masuk gitu. Nah, justru kalau nggak nangis itu ya justru bahaya, itu hidup apa enggak. Nah, kayak gitu. Kalau ketawa nggak tahu ya. Kalau ketawa, bayi ini ketawa. Takut kali ya. Bubar langsung. Nanti. Nah, ini kita yang disebut dengan foramen ovale ya. Ini sekatnya. Nah, ini kan jantung ya, jantung kita ini. Ini ada 4 bagian. Jadi ada serambi yang di atas, kemudian bilik yang di bawah ya. Ini kanan, ini kiri gitu. Nah, semestinya katup itu yang normal cuma di sini aja, Bu. Jadi antara serambi dengan bilik, ini juga sama dengan serambi dengan bilik. Tapi ini ketika kecil, ini memang bersekat di sini gitu. Karena tadi ya, jadi darah itu bisa keluar masuk dengan bebasnya ya. Karena tadi kan belum berfungsi dengan normal. Tapi ketika lahir kemudian masuk oksigen, nah ini si katup yang tadinya begini ya, itu otomatis gini sendiri karena keterdorong tadi dengan aliran darah yang baru gitu. Nah itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah tapi ada ketika kejadian si ini nggak menutup sampai dewasa, sampai anak itu besar, itu yang disebut dengan kelainan jantung bawaan itu gitu. Nah ini nantinya akibatnya apa? Jadi pasti perkembangan anak kan dia terhambat gitu. Terus cepat lelah karena tadi kan ya memang peredaran darahnya kurang benar gitu ya, kecampur-campur gitu. Nah kalau yang seperti ini memang salah satu tindakannya harus dioperasi, memang ditempel ya, dirapatkan kayak gitu. Nah itu kan mungkin kalau ibu guru yang menemui kasus seperti ini kan mungkin udah tahu ya. Bisa jadi kan orang tua belum tahu ya, bisa jadi gitu orang tuanya sendiri bahkan belum paham. Kan nggak semua orang tua tuh memeriksakan ke dokter, kan nggak semua seperti itu gitu. Kadang guru-guru justru yang mengetahui gitu, ternyata anak tersebut ada kelainan gitu. Nah, itu kan salah satu fungsi di bioantropologi itu di sini. Gitu. Oke, dah. Mungkin sampai sini bahasan untuk organ perkembangan bayi baru lahir. Barangkali ada pertanyaan dari netizen kita Budiman. Budiman, gimana? Ya, ada pertanyaan Bu Aldila dari Bu Sri Widaninti Putri. Pertanyaannya, apakah setiap anak yang tinggi tubuhnya tidak sesuai dengan usianya selalu dikategorikan sebagai anak stunting? Stunting ya? Stunting itu, ini kan kemarin itu ini ya jadi bahasan utama ya tentang stunting itu kan ya. Gara-garanya apa? Stunting itu kan suatu kondisi perkembangan yang tidak normal ketika si anak itu kelihatannya dia lebih pendek ya. Jadi lebih pendek, kelihatan kurang gizi ya seperti itu gitu.
Nah, masalahnya gini, kalau perkembangan tidak normal itu belum tentu stunting juga. Karena kalau stunting itu dia lebih fokus itu ke nutrisi, kurang nutrisi dan sanitasi gitu. Misalnya dia orang tuanya misalnya gitu ya tinggalnya di suatu lingkungan yang kurang bersih, misalnya airnya gitu, atau misalnya yang pengetahuan nutrisinya kurang gitu selama hamil, kurang asupan gizi, itu bisa terjadi stunting gitu. Atau ketika dia lahir memang kurang gizinya setelah lahir juga sama gitu ya bisa jadi stunting. Tapi kasus-kasus pendek ya kalau kita bisa lihat yang lain yang pendek-pendek itu yang pertumbuhan badannya terganggu itu belum tentu stunting juga karena ada kasus misalnya dwarfisme atau kretinisme ya itu kan kecil terus ya kecil terus gitu. Saya lupa Bu Fani, jadi antara dwarfisme sama kretinisme beda. Jadi yang satunya itu pendek tapi disertai dengan retardasi mental gitu. Kan ada juga yang memang pendek fisiknya tapi normal aja ya. Kan ada ya di kita juga banyak beberapa contoh ya ketika dia bereproduksi pun anaknya normal-normal saja iya kan. Ketika itu ya sama aja ternyata karena itu kaitannya itu dengan hormonal sih kalau seperti itu. Jadi ada kurang hormon pertumbuhan tertentu gitu. Tapi itu kan bukan stunting. Ya, tetap aja sih maksudnya makanannya oke bisa aja tapi itu mungkin kaitannya dengan hormonal atau tadi dengan gen gitu. Jadi beda ya. Kita bedakan antara tadi kondisi stunting dengan kondisi yang kelainan yang lain. Gitu. Nah itu bedanya. Ya. Jadi bisa merujuk kembali ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mungkin ya Bu Aldila ya. Apakah faktor dari warisan biologis atau dari lingkungan. Kalau misalnya stunting lebih ke arah lingkungannya, kurang memberikan gizi sehingga perkembangannya tidak optimal seperti anak seusianya. Sedangkan kalau misalnya yang disebabkan oleh faktor warisan biologis itu yang tadi Bu Aldila sebutkan, jadi permasalahannya di perbedaan jumlah hormon pertumbuhannya yang membuat kemudian itu munculnya kelainan apa bentuknya dwarfisme atau kretinisme ke arah sana. Ya, untuk menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Aldila. Oke, ada lagi satu lagi dari kita lihat pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sani Saputri. Ya. Saya ingin bertanya mengenai kondisi seseorang atau anak yang lahir dalam kondisi secara fisik adalah laki-laki, tetapi perasaan dan tingkah lakunya gemulai atau kemayu. Dan begitupun sebaliknya, secara fisik perempuan, tetapi tomboy gitu, Bu. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Bagaimana orang tua, guru, ataupun lingkungan yang terdekat dengan anak tersebut dapat mengembalikan ke dalam kondisi yang seharusnya? Terima kasih, Bu. Pertanyaannya ini yang apa gimana? Kalau gini ya Bu ya, kalau dari sisi psikologi mungkin nanti Bu Fani yang lebih berhak menjelaskan. Tapi mungkin ada memang beberapa kasus ya, yang dia itu terlahir dengan kelaminnya itu yang belum jelas ya. Tapi bukan hermafrodit ya. Kalau hermafrodit itu kan hewan. Ada dua contohnya kayak ada dua. Itu kan jelas ya ada jantan. Tapi ini bukan seperti itu. Ada yang memang gitu kejadiannya tuh. Jadi yang tiba-tiba tuh kelaminnya menghilang gitu terus berubah ketika dewasa. Emang ada beberapa. Tapi itu bukan transgender ya, karena memang ketidaksempurnaan di pembentukan alat kelamin ya, gitu. Kan kita lihat alat kelamin pasti di luar aja, nggak mungkin dalamnya kayak apa gitu, apa diperiksa dulu punya rahim apa enggak, misalnya terlahirnya laki-laki, misalnya dia punya rahim kan kita nggak tahu ya, masa baru bayi udah langsung dilihat dalamnya kan nggak mungkin gitu. Ada memang beberapa kejadian seperti itu, gitu. Bahkan ada yang bisa memilih gitu, jadi maunya laki-laki atau perempuan gitu. Itu memang karena organnya dua-duanya ada ya. Ada yang tapi bukan hermafrodit sekali lagi. Kita tidak menggunakan istilah hermafrodit. Enggak ada manusia yang hermafrodit itu lebih hewan ya. Itu sangat langka ya. Ya, kejadiannya. Sangat langka, betul kejadiannya itu sangat langka ya. Dan ini sekali lagi bukan transgender ya dan nggak ada hubungannya dengan psikologis, bukan, memang kelainan seperti itu ada gitu. Jadi kalau seperti itu misalnya dia memilih untuk menjadi perempuan, tapi kan tetap ada bagian laki-lakinya yang tertinggal gitu. Itu kan kita bisa treatment hormon misalnya di bagian laki-lakinya itu ditekan ya, maksudnya hormon testosteronnya ditekan gitu, supaya si estrogennya yang muncul gitu bisa kayak gitu.
atau kebalikannya ya. Tapi ini kalau misalnya berhubungan dengan tadi yang tomboy dan lain-lain, mungkin Bu Fani bisa menjelaskan lebih jelas lagi gimana? Ya, betul. Jadi memang kembali lagi ke dua faktor yang tadi juga sempat saya singgung di faktor warisan yang mempengaruhi perkembangan ya, warisan biologis dan lingkungan. Nah, kalau misalnya kita mengecek di warisan biologisnya, memang ada kalanya itu hal itu terjadi dikarenakan kelainan jumlah hormon. Misalnya perempuan ada hormon testosteronnya gitu yang lebih besar, atau satu lagi tuh androgennya yang lebih banyak daripada seharusnya. Atau sebaliknya, laki-laki ada hormon estrogen atau progesteronnya yang kemudian muncul juga ciri-ciri fisik perempuan. Nah, itu bisa jadi yang juga menyebabkan hal itu. Itu kalau misalnya dari sisi biologisnya ya. Kalau misalnya dari sisi psikologis, gini, ada keyakinan bahwa memang kita yaitu dilahirkan dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Kecenderungan-kecenderungan tertentu ya. Kalau misalnya di bagian kepribadian, misalnya kita ada punya temperamen. Apakah temperamennya kita misalnya agresif gitu ya, atau kita lebih easy going dan semacamnya, termasuk terkait kecenderungan apakah misalnya ada laki-laki yang kemudian lebih gemulai atau sebaliknya perempuan yang lebih tomboy. Diyakini juga ada yang kita membawa kecenderungan-kecenderungan itu. Ya, termasuk kalau misalnya di barat sana kan meyakini kalau yang namanya LGBT itu merupakan bawaan lahir ya. Jadi kalau di bahasan yang bagus gimana Bu? Kalau di barat sana dia katakan bahwa karena itu adalah kecenderungan alamiah yang dibawa ketika lahir, maka kita harus menerima kondisi itu ya. Ingat, kita garis bawahi itu adalah apa yang diyakini oleh para ahli di barat sana. Ya. Kemudian kita sebagai muslim misalnya atau orang yang memiliki kepercayaan tertentu atau keyakinan tertentu, bagaimana kita menyikapinya, tentu juga kita harus berpegang pada apa yang kita yakini ya. Kalau misalnya saya sendiri pernah mendengarkan ceramah dari Ustazah Yasmin Mujahid, itu ada podcastnya. Ada sempat yang bertanya tentang ini juga. Dia mengatakan seperti ini, Ustazah, saya ini sudah menyadari bahwa saya menyukai sesama jenis. Ya. Lalu kemudian di sesi itu orang ini yang ceritanya curhat itu bertanya kepada Ustazah Yasmin Mujahid, lalu bagaimana caranya saya meyakinkan orang tua saya untuk dapat menerima saya apa adanya? Ya, oke. Kemudian jawaban dari Ustazah ini luar biasa. Dia menganalogikan seperti ini. Oke, manusia itu memang lahir dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu, ya. Nah, misalkan kalau misalnya saya atau suami saya memiliki kecenderungan lebih agresif daripada orang lain, ya. Kemudian kalau misalnya orang yang dengan kecenderungan yang lebih agresif ini, dia memukuli pasangan hidupnya, istrinya kah, kemudian ataukah suaminya kah, ya? Apakah kemudian kita mengatakan kepada orang ini, kepada korbannya, harus menerima apapun dia kondisi lebih agresif ini kah? Jadi dia harus menerimakah kemudian untuk dipukuli, ditendang dan semacamnya kah? Analogi yang tidak kan? Tentu tidak kan? Justru kita juga punya hukum yang melindungi orang-orang itu dari misalnya kekerasan dalam rumah tangga, betul? Betul. Ya, jadi analoginya jadi kata menurut Ustazah Yasmin ini, jadi ingat kita memang terlahir dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu, dan di saat yang sama kita juga melalui keyakinan kita, melalui agama kita, tetap diberikan batasan mana yang benar, mana yang salah. Bukan berarti dengan kecenderungan ini yang
salah itu bisa dibenarkan atau yang benar itu menjadi salah. Jadi Justru yang dimaklumi gitu ya. Justru disitulah yang menjadi ujiannya bagi kita sebagai Muslim. Yang jadi pertanyaan, kita mau lulus ujian itu atau enggak? Ya, oke, itu bisa menjadi bahan renungan kita bersama gitu ya. Jadi kita melihat kecenderungan-kecenderungan itu menjadi satu ujian bagi kita masing-masing. Apakah kemudian kita memilih untuk lulus ujian dan berjuang untuk lulus ujian, atau memilih untuk kalah sebelum berperang gitu. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalnya ini untuk anak kecil, oke ya, kalau kita udah dewasa bisa dihadapkan pada hal seperti itu kan kita bisa mikir sendiri. Tapi untuk anak-anak yang mungkin punya kecenderungan tadi, misalnya untuk laki-laki yang lebih sukanya main boneka mungkin ya, atau main ya sama cewek gitu, atau kebalikannya yang perempuan tapi nggak suka yang manis-manis gitu, bukan maksudnya nggak suka penampilan yang manis gitu. Itu gimana Ya, itu kalau kayak tentu gitu? kembali lagi pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang salahkah atau tidak ya? Sepanjang yang saya tahu, memang laki-laki kalau main boneka ya nggak ada masalah gitu ya. Sepanjang yang saya tahu ya. Jadi memang patokan salah yang benarnya kita harus refleksi lagi. Maksudnya apakah memang laki-laki itu tidak boleh menggunakan baju warna pink kah? Gitu kan? Ya. Atau perempuan itu nggak boleh pakai celana kah? Gitu pertanyaannya. Ya. Itu balik lagi ke memang batasan mana yang betul, emang mana yang boleh, mana yang tidak. Tentu kita refleksinya diutamakan terlebih dahulu dengan keyakinan kita ya. Baru kemudian ada juga unsur budaya yang masuk. Ya, beda misalnya seperti kalau di barat sana misalnya ada kalanya seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga, katakanlah seperti itu ya. Mungkin di kita itu sesuatu yang tidak lazim dan lebih sulit untuk diterima. Nah, itu kan itu sudah masuk unsur budaya, bukan lagi walaupun memang kalau misalnya kita merujuk ke keyakinan kita juga itu tidak selaras sebenarnya dengan tanggung jawab masing-masingnya sesuai dengan peran sebagai istri dan suami ya. Atau sekali lagi misalnya contoh yang lain yang lebih budaya kuatnya, misalnya apa Bu Aldila yang membedakan perempuan dan laki-laki, tapi itu adalah pengaruh dari budaya. Gender ya. Waduh, Misal mendalami soal itu ya. Ya, agak sulit untuk contohnya. Iya, tapi memang harus dibedakan mana yang memang itu aturan dari berdasarkan keyakinan agama kita, ya, atau mana yang berdasarkan budaya. Itu juga penting untuk dibedakan, ya. Oke. Jadi bahasan ya yang lumayan berat. Lumayan berat ya, bisa jadi renungan lah buat kita semua. Setiap orang pasti ada ujiannya. Tergantung kadang-kala kita kalah, kadang-kala kita berjuang untuk menang. Itu putusan masing-masing, ya. Oke, untuk diskusi kita terkait ini organ bayi baru lahir, mungkin sampai di sini ya. Ya, berarti tentang tubuh manusia kita beres ini Bu ya. Ya, kita tentang tubuh manusia ini sesi terakhir. Mudah-mudahan bisa segera bertemu di topik selanjutnya, Bu Aldila. Gimana ini? Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, bisa menjadi amal jariah bagi Bu Aldila, dan juga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Kita tutup sesi ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.